Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat dan para pemirsa yang budiman, adalah sangat normal kita punya harapan dan keinginan. Karena harapan dan keinginanlah yang memacu kita untuk mau berbuat sesuatu. Tetapi menjadi tidak normal andai kata kita diperbudak oleh keinginan kita. Mencarinya membuat kita lupa diri. Ketika mendapatkannya membuat kita kufur terhadap nikmat yang diberi. Dan ketika tidak diberi membuat kita kecewa tiada henti. Oleh karena itu kita harus tahu di mana rambu-rambu keinginan, di mana rambu-rambu kita bisa menikmati mana yang terbaik menurut kita atau menurut Allah. Kita simak pembacaan ayat Al-Quran. Silakan Ustaz. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 216. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Mungkin kamu membenci sesuatu padahal itulah yang lebih baik bagimu, dan mungkin kamu suka pada sesuatu padahal bahaya bagimu, dan Allah yang mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ahlul hikmah berkata, la yakun ta'akhuru umadil ata'i ma'al ilhahi fid du'a'i mujiban liya'sika fahuwa dhamina lakal ijabah fima yakhtaruhu lakala fima takhtaru li nafsik wa fil waqti alladhi yuridu la fil waqti alladhi turidu. Janganlah kelambatan masa pemberian Allah kepadamu padahal engkau bersungguh-sungguh dalam berdoa, menyebabkan patah harapan. Sebab Allah telah menjamin menerima semua doa dalam apa yang Ia kehendaki untukmu, bukan menurut kehendakmu, dan pada waktu yang ditentukannya, bukan pada waktu yang engkau tentukan. Janganlah ketika harapan tidak terwujud membuat kita patah semangat, membuat kita berburuk sangka, padahal kita sudah berdoa. Jangan risau karena semua doa kita dijamin oleh Allah akan dikabulkan sepanjang syaratnya terpenuhi. Tetapi bentuknya bukan yang terbaik menurut kita, tapi terbaik menurut Allah. Karena baik menurut kita belum tentu terbaik menurut Allah. Waktunya yang paling tepat itu menurut Allah, bukan menurut kita. Karena Allah Maha tahu tingkat keimanan kita, mental kita, keilmuan kita. Seperti diberikan granat kepada seorang anak yang merengek ingin granat. Tentu orang tua yang keji memberikan sesuatu kepada anak yang keinginannya tidak sesuai dengan kemampuan dan keperluannya. Mungkin dalam peperangan dibutuhkan, tapi apakah anak kecil membutuhkan saat ini? Oleh karena itu, kalau sesuatu yang kita inginkan belum terwujud, tidak terjadi, atau bahkan sebaliknya, itu bukan berarti tidak dikabulkan oleh Allah. Tidak layak kita kecewa dan berburuk sangka. Ingat keterangan dari Allah, wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi engkau tidak menyukai sesuatu padahal baik menurut Allah bagimu. Dan bisa jadi engkau menyukai sesuatu padahal berbahaya menurut Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu segala yang terbaik. Karena Dia yang menciptakan dan tahu keadaan kita lebih tahu dari kita sendiri. Wa antum la ta'lamun. Sedangkan kalian tidak tahu. Allah yang Maha tahu. Kita tidak tahu.
maka silakan berkeinginan sepanjang keinginannya yang disukai Allah. Tetapi ingat, yang terbaik hanyalah menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang budiman, ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Silakan Ustaz bacakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min da'in yad'u illa istajaba Allahu lahu da'watahu aw sarafa anhu mithlaha su'an aw hatta min dhunubihi biqadriha ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahimin." Tiada seorang berdoa melainkan pasti diterima oleh Allah doanya, atau dihindarkan daripadanya bahaya, atau diampunkan sebagian dosanya, selama ia tidak berdoa untuk sesuatu yang berdosa, atau untuk memutus hubungan famili. Demikian berarti kalau kita berdoa sepanjang tidak memakan makanan haram, doa kita mesti diijabah. Hanya harus diingat, doa itu pupuk. Yang penting untuk menumbuhkan tanaman adalah bibit. Ada pupuk, tidak ada bibit, tidak akan tumbuh apa-apa. Oleh karena itu, bibit daripada semua doa adalah ikhtiar kita. Sempurnakan ikhtiar, barengi dengan kesempurnaan doa. Sesudah itu sempurnakan tawakal. Nah, saudaraku, pentingnya bagi kita untuk meyakini bahwa doa itu diterima atau dihindarkan dari bahaya, atau nanti oleh Allah diberikan di akhirat nanti, atau yang semisal dengan itu tetapi bentuknya berbeda. Sepanjang sesuatu doa bukan doa kemaksiatan atau doa memutuskan silaturahmi. Ini penting, jadi keinginan adalah baik, tetapi jangan sampai sok tahu dengan keinginan kita. Baik, ada pertanyaan silakan. Tadi dikatakan. Iya, silakan pakai mikrofonnya, maaf. Ya, bagaimana untuk mencari suami yang dapat menjadikan imam? Bagaimana mencari suami yang bisa dijadikan imam? Ada masalah dengan calonnya? Baik, terima kasih. Yang menciptakan manusia adalah Allah, yang maha tahu. Sejarahnya juga adalah Allah, dan yang maha tahu apa yang akan terjadi ke depan adalah Allah. Syariatnya sempurnakan secara manusiawi, kirim intel dalam bentuk adik atau dalam bentuk teman yang membuat kita bisa mendapat informasi yang wajar. Lihat sikapnya ketika mendapat sesuatu. Kalau dapat nikmat jadi sombong atau tidak. Kalau dapat musibah sabar atau tidak. Karena seorang yang berakhlak baik itu terlihat pada waktu merespon kejadian. Kalau sedang duduk begini, ini akhlak tidak terlihat. Tetapi ada kejadian yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan, cara merespon itu menunjukkan akhlak. Nah, lihatlah bagaimana dia merespon sesuatu. Apakah syukur atau tidak, apa sabar atau tidak. Tapi sesudah itu tetap istikharah. Ya Allah, hanya Engkau yang maha tahu di balik apa yang saya lihat. Engkau yang maha tahu masa lalunya. Sekiranya dia berlumur dosa dan berpeluang tobat, dan Kau tahu itu, dan bisa membimbing saya bisa menjadi ahli tobat, minta. Seandainya dia lemah iman dan Kau tahu dia akan berubah menjadi kuat, bisa minta. Karena bagaimana dia punya masa lalu yang kurang baik. Kalau dia ditolong oleh Allah robah, tidak jarang yang asalnya dosa besar bisa jadi mulia, karena tobatnya lebih sungguh-sungguh dibanding dengan orang yang merasa banyak amal. Oleh karena itu, supaya tidak terkecoh, secinta apapun kita kepada dia, karena kita tidak tahu awal dan akhir, istikharah.
adalah etikanya. Kita berkeinginan adalah karunia Allah. Karena orang yang tidak punya keinginan tidak normal. Bolehkah kita ingin duniawi? Banyak yang bisa kita inginkan. Ingin duniawi boleh? Boleh. Sepanjang niat dan caranya benar. Saya ingin punya mobil. Boleh. Tapi untuk apa mobil? Untuk memudahkan urusan, untuk bisa nolong orang. Baru niat aja sudah jadi amal. Kalau jadi kebaikan. Saya ingin menikah. Menikah itu ibadah, boleh. Perkara kita jadi atau tidak nikah, karena mungkin keburu mati, itu sudah lain urusan. Jadi ingin dunia boleh. Yang paling tepat dunianya jadi amal akhirat itu. Ingin banyak uang, supaya bisa banyak bayar zakat, banyak sedekah. Ingin punya rumah banyak, supaya bisa nampung anak yatim, menolong banyak orang yang tak punya tempat berteduh. Ingin punya perusahaan besar, supaya bisa menampung orang kerja, supaya para bapak punya harga diri di depan istri dan anak-anaknya. Kita ingin dunia yang dipakai bekal akhirat, itu inginnya aja jadi amal. Keinginan lain yang lebih tinggi adalah ingin masuk surga. Itu juga baik. Bukan itu juga baik, itu sangat baik. Ada lagi yang lebih jelas. Saya ingin nanti di akhirat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya saya lakukan apa saja, yang penting Allah ridho dan saya bisa ketemu dengan Allah. Makin keinginannya lebih tinggi dari duniawi, ingin menjadi ahli surga, ingin berjumpa dengan Allah, maka pengorbanan dunia jadi ringan. Ibu ingin jadi bidadari, membuat tua tidak jadi masalah. Biar saya mah, kata orang nenek-nenek, yang penting bidadari di surga. Suami bisa jadi ladang amal. Walaupun terluka hati oleh suami, kalau sasarannya akhirat, tujuannya akhirat, bisa disikapi dengan sangat sabar. Orang-orang yang cita-citanya lebih tinggi dari harta, kedudukan, pangkat, jabatan, popularitas, terus lebih tinggi dari pahala, adalah surga, berjumpa dengan Allah, maka itulah sebaik cita-cita yang membuat hidup ini menjadi lebih ringan. Tapi makin rendah cita-citanya, hanya sekedar ingin duniawi, harta, gelar, kasih sayang manusia, itu akan banyak lelah dalam hidup ini. Makanya menentukan keinginan, menentukan cita-cita akan membuat kita bisa menikmati hidup ini atau tidak. Dan walaupun kita sudah berkeinginan, tetap kalau untuk urusan duniawi, etikanya apa yang terbaik menurut Allah, itulah yang harus kita nikmati. Tugas kita adalah meluruskan niat, menyempurnakan ikhtiar. Fa'idha azamta fatawakkal 'alallah. Luruskan niat, sempurnakan ikhtiar, dan serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mudah-mudahan membuat kita semakin bisa menikmati keinginan kita. Karena keinginan adalah pengantar kita beramal soleh. Keinginan adalah pengantar kita beramal soleh. Sedangkan ketentuan itu urusan Allah yang maha tahu segala yang terbaik bagi kita. Saudara-saudaraku, kita akan simak kata hikmah yang lainnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. La yushakkikannaka fil wa'di adam wuqu'il maw'udi wa in ta'ayyana zamanuhu li'alla yakuna dhalika qadhan fi basiratika wa ihmadan linuri sariratika. Jangan sampai meragukan kamu terhadap janji Allah karena tidak terlaksananya apa yang telah dijanjikan itu, meskipun telah tertentu tiba masanya, supaya tidak menyalahi pandangan mata hatimu atau memadamkan nur cahaya hatimu. Keraguan kita, kekecewaan kita, itulah yang akan membuat hati kita mengeras. Tidak nyaman orang yang tidak ridho dengan ketentuan Allah. Oleh karena itu, tetap
harus kita jaga husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Pasti ada hikmahnya. Pasti Allah Maha Adil. Pasti tidak akan disia-siakan. Contoh, seorang ibu mendidik anak. Sudah diurus baik-baik, sudah didoakan siang dan malam. Tapi anak belum saja terbalik hatinya. Malah kadang mempermalukan. Berat sekali. Apakah ibu sia-sia? Tidak. Semua jerih payahnya itu lengkap catatannya di sisi Allah. Setiap doa-doanya didengar oleh Allah. Tapi kenapa kok anak saya belum soleh juga? Allah sudah menyiapkan masa yang paling tepat. Di mana nanti ketika anak itu soleh, mungkin ketika kita ada, mungkin ketika kita wafat. Kita wafat, ibu tidak rugi apapun walau anak belum kelihatan solehnya. Mungkin wafatnya ibu dibalikan hatinya, baik sesudah itu tingkat kesadarannya. Oleh karena itu, tidak boleh patah semangat, tidak boleh sakit hati, walaupun sempurnanya ikhtiar kita menurut kita belum membuahkan hasil. Contoh lainnya adalah ketika kita berobat ke dokter. Rumah dijual, kendaraan dijual, tanah dijual, tapi belum sembuh juga. Minta kepada Allah siang dan malam, zikir terus. Kenapa ya Allah? Kalau kita tidak ridho dengan jual rumah disebut-sebut. Kita sudah jual tanah, sudah jual rumah, habis sekian puluh juta. Itu semua bukan uang kita, uang titipan Allah. Yang memang jauh-jauh sebelum kita sakit sudah disediakan. Itu memang sudah rezeki di rumah sakit itu banyak orang. Yang harus mendapatkan jatah rezekinya lewat sakitnya kita. Kalau kita sabar, kita ridho, kita terus menyempurnakan ikhtiar, tidak pernah patah semangat, kita tidak pernah kehilangan apapun walaupun hitungan seperti yang berkurang. Dosa habis, pahala banyak, dan akan datang saatnya diganti dalam bentuk yang tidak terbayangkan oleh kita, tapi pasti lebih baik, lebih utama daripada yang kita duga. Oleh karena itulah saudara-saudaraku sekalian, mudah-mudahan uraian-uraian ini membuat kita bisa memilah kapan kita punya keinginan, untuk apa keinginan kita, bagaimana mencapai keinginan kita. Tapi bersamaan dengan itu harus ada persiapan mental, persiapan iman, bahwa ini amal kita hanyalah meluruskan niat, menyempurnakan ikhtiar. Selebihnya biarlah Allah yang maha tahu yang terbaik. Apapun yang terjadi, tidak usah kecewa terhadap ketentuan Allah, tapi jadikan bahan evaluasi dan bahan untuk bersungguh-sungguh memperbaiki diri. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, ampuni ya Rabb. Andai kata Engkau sah ketahui betapa banyak keinginan kami yang menjadi dosa, banyak harapan kami yang menjadi maksiat. Ya Allah, bimbing kami agar apapun yang kami inginkan hanya ridho-Mu lah pada akhirnya. Jadikan apapun yang kami harapkan hanya Engkau lah yang menjadi tujuan. Ya Allah, titipkan kepada kami dunia yang halal, yang berkah, yang menempuhnya menjadi amal, yang pemberian-Mu membuat kami bersimpuh sujud bersyukur, yang kesabaran kami tidak menjauhkan kami dari-Mu andai kata Engkau menahannya. Ya Allah, berikanlah kepada kami hati yang selalu ridho dengan ketentuan-Mu, hati yang selalu puas dengan takdir-Mu, hati yang selalu berbaik sangka dengan segala keputusan-Mu. Namun tolong kami ya Allah, bimbing kami agar kami dapat menyempurnakan ikhtiar di jalan yang paling Engkau sukai. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari niat dan amal yang tiada benar. Kami berlindung kepadamu dari ketentuan yang mencelakakan.
Kami berlindung kepadamu dari dunia yang menjerumuskan. Kami berlindung kepadamu dari syahwat yang menggelincirkan. Kami berlindung kepadamu dari keinginan yang memperbudak dan menghinakan. Bimbing kami ya Allah, agar setiap keinginan kami hanya Engkau yang ada di hati ini. Hanya pertemuan denganmu yang menjadi kerinduan. Engkaulah tumpuan segala harapan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa yang budiman, semoga kita termasuk menjadi hamba-hamba yang selalu berbaik sangka dengan ketentuan Allah dan menikmati niat dan ikhtiar di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.